Coba kita perhatikan di sini untuk contoh daripada persediaan. Perhitungan harga atau nilai daripada persediaan. Yang pertama ada transaksi kita pada PT Mandiri pada bulan Mei 2017 ya. Ada transaksi kita pada bulan Mei 2017. Oke. Jadi ada persediaan awal 3.000 unit, ada pembelian, ada penjualan kan gitu kan. Jadi yang pertama kita melakukan apa? Ya, kita melakukan pemisahan kan gitu ya. Berapakah persediaan akhir? Ya, berapakah persediaan akhir? Jadi kita pisahkan untuk kelompok pembelian ya. Pembelian dibuat dalam satu kelompok. Kemudian penjualan dibuat dalam satu kelompok. Jadi kalau kita lihat di sini, di bagian atas ini, saudara-saudara, itu adalah kelompok daripada pembelian. Jadi pembelian itu dilakukan kapan saja. Dari tanggal 1 Mei, tanggal 3 Mei, tanggal 10 Mei, tanggal 15 Mei, tanggal 27 Mei. Nah, jadi kemudian penjualan itu dilakukan kapan? Tanggal 5 Mei dan tanggal 24 Mei dan tanggal 31 Mei. Bisa ngerti ya? Jadi persediaan awal ini kenapa dikelompokkan itu persediaan awal sebagai bagian daripada pembelian? Karena persediaan awal itu merupakan barang yang dibeli. Ya, persediaan awal 3.000 unit itu merupakan persediaan awal 1 Mei. Jadi ingat, persediaan awal 1 Mei itu merupakan persediaan akhir daripada 30 April. Jadi ini 3.000 unit ini merupakan barang yang dibeli ya. 3.000 unit itu merupakan barang yang dibeli sebelum bulan Mei. Nah, jadi itulah namanya persediaan awal. Kemudian yang namanya persediaan ditambah dengan pembelian ya. Yang namanya persediaan ditambah dengan pembelian itu namanya barang yang tersedia untuk dijual ya. Persediaan ditambah dengan pembelian itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, jadi barang yang tersedia untuk dijual itu ada 11.500 unit. Jumlahnya atau harganya itu adalah 255 juta. Penjualannya ada 8.000 unit. Ya, penjualannya ada 8.000 unit. Harga atau nilainya itu berapa? Harganya itu 400 juta. Jadi dari sini kita boleh menghitung persediaan akhir. Ya, persediaan akhir itu dihitung dengan cara bagaimana? Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Kan seperti itu ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Jadi ini persediaan awalnya 3.000 unit ditambah dengan pembelian. Pembelian di sini ada 2.000 unit tambah 3.000 unit tambah 2.000 unit tambah 1.500 unit. Berarti ada 8.500 unit kan gitu ya. Berarti 3.000 unit ditambah 8.500 unit kita kurangkan dengan 8.000 unit, itulah yang menjadi persediaan akhir. Ya, itulah yang menjadi persediaan akhir. Jadi persediaan akhir itu berapa? Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Ya, itu yang menjadi persediaan akhir. Oke. Nah, jadi persediaan akhir itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Berarti 3.000 unit ditambah 8.500 unit dikurangi dengan 8.000 unit itu 3.500 unit. Jadi 3.500 unit ini kita bicara tentang apa? 3.500 unit itu kita berbicara tentang jumlah. Ya, bicara tentang jumlah, bicara tentang kuantitas. Ya, jadi 3.500 unit kita bicara di situ mengenai jumlah atau kuantitas. Sekarang berapa harga dari 3.500 unit ini? Jadi kalau kita bicara tentang harga, berarti kita bicara tentang nilai. Ya, tentang nilai atau tentang kualitas, mutu.
Mutu itu adalah nilai. Nilai itu adalah harga. Jadi kita mencari yang ini ya. Bisa paham ya? Kita mencari yang ini. 3.500 unit itu ya. 3.500 unit itu harganya atau nilainya berapa? Jadi itulah kita hitung dengan menggunakan ketiga metode itu, apakah itu dengan metode harga pokok atau metode nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar, atau dengan menggunakan metode taksiran. Jadi saudara-saudara, untuk metode harga pokok atau harga perolehan, ada 6 metode yang perlu kita lihat. Yang pertama itu dengan metode tanda pengenal khusus. Yang kedua itu adalah metode rata-rata sederhana. Yang ketiga itu adalah metode rata-rata tertimbang. Yang keempat itu adalah metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out yang dapat dilakukan secara fisik atau periodik atau dapat dilakukan dengan menggunakan metode perpektual. Yang kelima itu adalah metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out yang dapat dilakukan dengan metode fisik atau metode periodik atau dilakukan dengan metode perpektual. Dan yang keenam itu adalah metode rata-rata bergerak atau moving average method. Ya, atau moving average method. Bisa mengerti ya? Yang pertama, saudara-saudara, kalau dengan menggunakan tanda pengenal khusus, spesifik identifikasi metode, berapa harga atau nilai dari 3.500 unit persediaan akhir itu? Artinya kalau dengan metode tanda pengenal khusus ini, ya, setiap barang yang dibeli itu kita buat tanda. Ya, setiap barang yang dibeli itu kita buat tanda. Jadi kalau kita misalkan, ya, kalau kita misalkan tadi tanggal 1 Mei kita ada persediaan awal 3.000 unit. Terhadap 3.000 unit barang yang akan digudang kita buat tanda. Tanda bisa kita tulis atau kita buat dalam bentuk stiker. Ya. Bisa mengerti? Tandanya bisa kita tulis atau kita buat dalam bentuk stiker. Jadi kita tandai, kita buat tanda stikernya. Bisa ngerti ya? Kita tandai, kita buat dalam bentuk stiker. Jadi ada 3.000 unit barang yang tulisannya stikernya kita buat merupakan persediaan awal 1 Mei. Bisa ngerti ya? Persediaan awal 1 Mei. Kemudian tanggal 3 Mei kita melakukan lagi pembelian 2.000 unit barang. Terhadap 2.000 unit barang yang masuk, ya, terhadap 2.000 unit barang yang masuk tanggal 3 Mei, kita buat tandanya. Ya, kita buat tandanya. Ini merupakan terhadap 2.000 unit barang itu kita buat tandanya. Ini merupakan pembelian tanggal 3 Mei. Ada jadi 2.000 unit barang yang bertanda labelnya itu adalah pembelian 3 Mei. Demikian juga untuk pembelian tanggal 10 Mei ada 3.000 unit barang yang bertanda tulisannya adalah pembelian 10 Mei. Demikian juga ada 2.000 unit barang itu merupakan pembelian tanggal 15 Mei. Demikian juga ada 1.500 unit barang merupakan pembelian tanggal 27 Mei. Jadi artinya saudara-saudara, ya, dari mana angka-angka itu? Jadi artinya untuk 31 Mei ada barang yang tertinggal. Jadi kita hitung saja, ya. Untuk barang yang tertinggal itu kita hitung saja. Misalnya, ya, kalau kita lihat di sini contohnya, ya, kalau kita lihat di sini contohnya persediaan awal kan 500 unit. 500 unit persediaan awal 1 Mei. 1.000 unit pembelian tanggal 3 Mei. 1.000 unit pembelian tanggal 10 Mei.
1000 unit pembelian tanggal 15 Mei. Artinya barang-barang ini saudara-saudara, ini merupakan barang persediaan akhir. Artinya itu merupakan barang yang belum terjual. Ya. Bisa mengerti Mary ya? Mary Christina. Oke. Jadi itu merupakan barang persediaan akhir, itu merupakan barang yang belum terjual. Jadi artinya kalau misalnya persediaan awal 500 unit. Berapa tadi persediaan awalnya? Persediaan awalnya kan ada 3.000 unit. Artinya dari 3.000 unit, 2.500 unit itu sudah terjual, 500 unit itu belum terjual. Bisa mengerti ya? Kemudian, kalau kita lihat di sini, ada pembelian 1.000 unit, pembelian tanggal 3 Mei. Pembelian tanggal 3 Mei ada 1.000 unit. Itu artinya apa? 1.000 unit pembelian tanggal 3 Mei itu belum terjual. Berarti sisanya berapa unit lagi? Sisanya tanggal 3 Mei ada jumlah pembeliannya 2.000 unit. Berarti itu artinya apa? 1.000 unit itu sudah terjual, 1.000 unit itu belum terjual. Kan ini ya. Kemudian ada lagi di sini 1.000 unit pembelian tanggal 10 Mei. Itu artinya apa? Pembelian 10 Mei 1.000 unit itu belum terjual. 10 Mei itu pembeliannya ada berapa? Ada 3.000 unit. Berarti dari barang yang dibeli tanggal 10 Mei 3.000 unit, 2.000 unit sudah terjual, 1.000 unit belum terjual. Kemudian ada lagi yang tanggal 15 Mei, 1.000 unit. Berarti pembelian tanggal 15 unit itu belum terjual, kan gitu ya. Sedangkan pembelian tanggal 15 Mei itu jumlahnya ada berapa unit kita beli kemarin? Ada 2.000 unit. Itu artinya 2.000 unit, dari 2.000 unit pembelian tanggal 15 Mei, 1.000 unit sudah terjual, 1.000 unit belum terjual. Jadi inilah jumlahnya saudara-saudara. Jadi jumlah persediaan akhir itu ternyata barang yang kita hitung di gudang yang berlabel persediaan awal 1 Mei ada 500 unit. Yang berlabel pembelian tanggal 3 Mei ada 1.000 unit. Yang berlabel pembelian 10 Mei ada 1.000 unit. Yang berlabel pembelian 15 Mei ada 1.000 unit. Bisa mengerti? Kalau bisa paham di situ ya, berarti itu jumlahnya berapa? 3.500 unit. Ya, jumlahnya itu ada 3.500 unit. Jadi harganya berapa yang 3.500 unit itu? 80.500.000. Apakah ini angkanya ketetapan? Ini tidak merupakan ketetapan, tapi ini berdasarkan hasil perhitungan barang kita yang ada di gudang. Bisa aja begini. Tadi kan 500 dari persediaan awal, 1.000 pembelian 3 Mei, 1.000 unit pembelian 10 Mei, 1.000 unit pembelian 15 Mei. Berarti itu 3.500. Bisa saja begini. Perhitungannya 3.000 itu persediaan awal 1 Mei atau 500 persediaan itu berasal daripada pembelian tanggal 3 Mei. Itu artinya apa? Jumlahnya bisa aja begitu kan? 3.000 tambah 500 berarti 3.500. Atau bisa aja begini, 500, 500, 500, 500 kan gitu ya. 500 dari persediaan awal yang belum terjual, 500 pembelian yang belum terjual tanggal 3 Mei, 500 pembelian yang belum terjual tanggal 10 Mei, 500 pembelian yang belum terjual tanggal 15 Mei. Berarti berapa? Sudah 2.000 ya, 500, 500, 500, 500. Berarti 1.500 lagi itu berasal dari pembelian tanggal 27 Mei. Jadi jumlahnya berapa itu? 3.500 unit. Bisa mengerti sampai di situ saudara-saudara? Ngerti ya? Nah, jadi kemudian metode yang kedua itu adalah metode harga pokok atau harga rata-rata sederhana. Simple average method. Nah, kita hitung dulu berapa harga pokok rata-ratanya. Ini yang mana ini? 10.000. Ini harga pokok rata-ratanya ya. 10.000 persediaan awal 1 Mei, 15.000 pembelian 3 Mei,
25.000 pembelian 10 Mei, 30.000 pembelian 15 Mei. Jadi kita jumlahkan ini semua. 10.000 tambah 15.000 tambah 25.000 tambah 30.000. Bukan dari situ ya. Jadi artinya kita lihat di sini. Dari sini angkanya ya. Ini harga pokok rata-rata sederhananya tadi. Ya, ini harga pokok rata-ratanya tadi. Ada berapa harga pokoknya? Pembelian berapa kali kita lakukan? 4 kali. Tanggal 3 Mei, tanggal 10 Mei, tanggal 15 Mei, tanggal 27 Mei. Dan ini masing-masing ada harganya. Ya, kemudian nilai harga rata-rata tanggal 1 Mei berapa? 10.000. Jadi 10.000 ditambah 15.000, ditambah 25.000, ditambah 30.000, ditambah 40.000. Itu kita jumlahkan semua, kita bagi berapa? Kita bagi 5. Kenapa bagi 5? Kan 5 harganya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ngerti ya? Jadi itunya ini ya. Jadi 10.000 tambah 15.000 tambah 25.000 tambah 30.000 tambah 40.000 dibagi 5. Berarti berapa itu semua? 120.000 bagi 5. Berarti harga rata-ratanya berapa? Harga pokok rata-ratanya berapa? 24.000. Berarti 24.000 itulah saudara-saudara kita kalikan dengan 3.500 unit. Berarti harganya berapa? 84 juta. Ini kalau dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata sederhana. Simple average method. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, itu adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Weighted average method. Nilai persediaan akhir 3.500 unit. Ya, nilai persediaan akhir 3.500 unit berasal dari mana? Ini 255 juta dibagi dengan 11.500. Berarti itu merupakan harga barang yang tersedia untuk dijual dibagikan dengan jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Kan itu tadi dicontoh di sini ya. 255 juta itu adalah harga daripada barang yang tersedia untuk dijual. 11.500 unit itu apa? Merupakan jumlah dari barang yang tersedia untuk dijual. Yaitu merupakan jumlah daripada barang yang tersedia untuk dijual. Bisa mengerti di situ saudara-saudara sekalian, ya? Nah, jadi 255 juta dibagikan dengan 11.500, ya, berarti itu harga rata-rata tertimbangnya. Berarti berapa per unit? 22.174. Jadi 22.174 itu kita kalikan dengan 3.500 unit, berarti harga atau nilai daripada 3.500 unit itu berapa? 77.609.000. Ya, 77.609.000. Itu dengan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, mohon diperhatikan ke situ, ya. Untuk yang keempat, bisa paham ya? Nah, jadi untuk bagian yang keempat, ini metode masuk pertama, keluar pertama. Perhatikan ya. Masuk pertama, keluar pertama. Ya, masuk berarti in. Pertama berarti purse. In purse. Out purse. Tapi kita lihat kalau masuk pertama itu namanya apa? Purse in. Purse out. Ya kan? Masuk pertama, keluar pertama, purse in, purse out. Ini yang dilakukan secara fisik atau periodik. Ya, ini dilakukan secara fisik atau periodik. Artinya, kalau kita bicara tentang in, masuk. Berarti kalau kita bicara tentang in berarti masuk, berarti itu artinya apa? Dilakukan apa? Pembelian. Ya. In masuk berarti dilakukan pembelian. Kan gitu ya. Out berarti apa? Keluar. Keluar artinya apa? Kita melakukan penjualan. Jadi kalau masuk pertama, keluar pertama,
Itu artinya apa? Menjual barang yang pertama kali dibeli. Bisa mengerti saudara-saudara? Masuk pertama, keluar pertama, itu artinya apa? Menjual barang yang pertama kali dibeli. Bisa mengerti? Kalau bisa paham, menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi kalau barang yang pertama kali dibeli, itu duluan kita jual. Ya, jika barang yang pertama kali dibeli, itu duluan kita jual, jadi persediaan akhir itu berasal dari mana? Berasal dari barang yang terakhir kali dibeli. Ya, kalau barang yang pertama kali dibeli itu duluan kita jual, berarti persediaan akhir berasal dari mana? Barang yang terakhir kali dibeli. Bisa mengerti saudara-saudara? Ya, ini berasal dari barang yang terakhir kali dibeli. Jadi mana barang yang terakhir kali dibeli? Kita lihat di sini. Ya, barang yang terakhir kali dibeli yang mana? Tanggal 27. Baru yang mana lagi terakhir lagi? Tanggal 15. Ya kan? Barang yang mana lagi? Tanggal 10. Dimulai dari barang yang terakhir kali dibeli. Kenapa? Karena barang yang pertama kali dibeli ini, persediaan awal 3.000 unit tanggal 1 Mei, itu duluan kita jual. Jadi kalau ada barang yang belum terjual, berarti itu berasal dari pembelian yang terakhir. Mana pembelian yang terakhir? Ini 1.500. Baru mana lagi? 3.005, ada 2.000. Jadi 1.500 itu berasal dari pembelian tanggal 27 dan 2.000 itu dari pembelian tanggal 15. Ya, itu pembelian tanggal 15. Jadi jumlahnya berapa? 3.500 unit. Inilah dia ya. Ini kalau dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. First in, first out. Jadi nilai persediaan akhir itu adalah 120 juta. Sedangkan yang kelima itu adalah metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Last in berarti terakhir masuk pertama keluar. Terakhir masuk pertama keluar. Terakhir dibeli pertama dijual. Berarti kalau metode last in first out itu artinya apa? Menjual barang yang terakhir kali dibeli. Ya, menjual barang yang terakhir kali dibeli. Jadi kalau barang yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual, berarti persediaan akhir itu berasal dari barang yang pertama kali dibeli. Kan seperti itu ya. Berarti persediaan akhir berasal dari barang yang pertama kali dibeli. Mana barang yang pertama kali dibeli? Yang ini, yang pertama kali dibeli kan 3.000 unit persediaan awal. Kemudian pembelian tanggal 3 Mei. Nah, jadi itu artinya apa? 3.000 unit itu belum terjual semuanya. Sedangkan pembelian tanggal 3 Mei 2.000 unit kan sisa berapa lagi? 500 lagi. Berarti itu dari 2.000 unit 500 belum terjual, 1.500 sudah terjual. Kenapa? Kalau dengan metode last in first out, yang duluan kita jual adalah pembelian tanggal 27 Mei. Yang 1.500 itu duluan kita jual, baru selanjutnya yang 2.000. Berarti barang yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual. Itulah kalau dengan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama. Jadi ini metode masuk terakhir keluar pertama. Jadi barang yang pertama kali dibeli itu, yang terakhir kali dibeli itu duluan kita jual, berarti yang belum terjual adalah barang yang pertama kali dibeli. Oke? Nah, selanjutnya ini saudara-saudara, itu kalau dengan metode fisik atau metode periodik. Nah, nanti di kelas akan kita belajar minggu depan dengan metode perpektual. Silakanlah dulu nanti dibaca bukunya. Bisa mengerti? Oke, jadi bisa ya. Jadi begitulah saudara-saudara untuk kita bicara tentang persediaan. Kita akan lanjutkan
pencatatan metode FIFO dan LIFO secara perpektual ya untuk waktu yang pertemuan kita berikutnya.